Bila sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup seseorang, itu bukan saja merupakan ujian dari praktek imannya kepada Tuhan, tetapi juga ujian bijak atau tidaknya sikap dia di dalam mengambil tindakan saat berhadapan dengan hal buruk yang datang menerjangnya. Karena reaksi seseorang terhadap hal yang buruk itu menandakan siapakah dirinya dan juga menandakan kualitas kebijaksanaan yang dia miliki. Setiap kita memang tidak berpengalaman dan kita membutuhkan hikmat Tuhan agar kita mampu untuk mengatasi segala macam pergumulan hidup. Begitu pula dalam kondisi-kondisi buruk tertentu yang terjadi menerjang hidup setiap kita. Pada saat buruk itulah sebenarnya yang baik dari diri kita sedang Tuhan gali untuk bisa muncul ke permukaan dan mengubahkan hidup kita, dibenahi menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita punya pengalaman lewat masa-masa buruk itu. Bila seandainya nanti datang lagi yang lebih buruk, kita juga sudah siap menghadapinya, karena Tuhan melatih kita lewat terjangan hal-hal buruk yang menimpa hidup kita. Namun yang memang perlu kita perhatikan adalah bahwa berbicara tentang bijaksana atau hikmat yang dari Tuhan, sesungguhnya itu bukan semata dalam arti sempit akal budi kita. Karena bicara soal hikmat, Alkitab mencatat dengan tegas seperti apa yang dikaruniakan kepada Raja Salomo, yaitu bahwa hikmat itu adalah hati yang sanggup menimbang perkara. Berarti urusan hikmat atau bijaksana itu bukan semata akal budi di kepala, tetapi juga hati di dalam hidup kita. Karena hikmat itu bukan saja menata pikiran kita atau cara pandang kita, tetapi juga mengatur untuk bagaimana kita bereaksi dengan perasaan-perasaan kita yang terungkapkan itu. Dan tentu saja kata yang penting bagi seorang berhikmat adalah berhati-hati. Karena memang kunci hikmat itu dicurahkan oleh Tuhan di dalam akal budi sekaligus hati manusia yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu kita perlu belajar agar menjadi pribadi-pribadi yang hatinya dipenuhi bijaksana dari Tuhan, hingga kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sepenuh hati sekaligus berhati-hati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat di dalam Amsal, yaitu Amsal 14 ayat 16. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Satu ayat singkat di dalam Amsal 14 ayat 16 ini memberitahukan kepada kita satu dimensi dari hikmat atau bijaksana yang dari Tuhan yang dikaruniakan kepada setiap orang yang memintanya. Yaitu bahwa seorang manusia yang bijak itu berhati-hati. Kata berhati-hati yang digunakan dalam ayat 16 ini adalah sebenarnya dari kata dalam bahasa Ibrani, yaitu yare, artinya takut. Namun takut di sini dalam arti positif. Takut di sini dalam konteksnya adalah bicara soal kewaspadaan. Seorang bijak itu hidupnya penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan kehati-hatian. Walaupun tentu saja tidak lalu kemudian kebablasan sampai kehati-hatiannya atau kewaspadaannya itu membuat dia dicengkeram oleh rasa takut yang buruk. Tapi ini rasa takut yang baik, yang bertumbuh dari hati yang takut akan Tuhan, muncul sebuah takut yang baru dan yang baik, yaitu kehati-hatian. Sehingga di dalam kehati-hatian itulah maka orang yang bijak itu akan menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan ini mempunyai makna pergi atau meninggalkan hal-hal yang jahat. Tetapi kejahatan di sini digunakan kata merah yang bukan semata kejahatan dalam arti tindakan moral, tapi juga sebuah keadaan atau kondisi buruk yang sedang terjadi.
atau perilaku dan sikap buruk dari seseorang, atau juga sebuah kondisi yang begitu berat yang memperburuk keadaan. Dan orang yang hati-hati karena hikmat Tuhan memenuhi dirinya, dia akan sedapat mungkin menjauh dari hal-hal yang buruk itu, bukan malah menghampirinya, bukan malah lalu mendekatinya, atau bukan malah juga apalagi menyetujuinya. Bukan demikian. Tapi sebaliknya dikatakan di situ orang bebal atau orang bodoh yang menjadi lawan kata orang bijak. Di situ dikatakan melampiaskan nafsunya. Berarti dia melampiaskan nafsunya, dia menerjang saja hal yang buruk itu. Tidak mempelajarinya, tidak hati-hati, tidak berpikir panjang dulu. Langsung saja menerjang segala hal yang buruk, menerjang segala hal yang jahat. Tetapi yang bikin kita akan geleng-geleng kepala adalah dikatakan, dan mereka merasa aman setelah menerjang hal yang buruk atau mendekati hal yang jahat dan lalu merangkul dan tinggal di dalamnya. Mereka merasa aman, atau dalam versi bahasa aslinya dikatakan mereka tetap percaya diri. Lihat betapa mengerikannya bila orang tidak dipenuhi hatinya oleh hikmat Tuhan. Dia bisa sembarangan bertindak tanpa pikir panjang. Mungkin asal bunyi saja celetukan-celetukan, celotehan-celotehan dari mulutnya yang melukai banyak orang. Atau perasaan yang meledak-ledak menjadi begitu emosional tanpa kendali, menjadi gelap mata dan tidak dapat melihat lagi dengan benar dan dengan jernih. Karena sudah dipenuhi dengan rasa yang membludak, memperbudak dan emosi yang mencengkeramnya. Sehingga mereka sama sekali kehilangan hati. Sementara hati yang dibungkus oleh hikmat Tuhan dan bijaksana yang dari Tuhan itu akan membuat kita melakukan segala sesuatu, menyelesaikan masalah, menghadapi berbagai macam pergumulan dengan sepenuh hati. Tidak setengah-setengah. Sepenuh hati berarti benar-benar melakukannya dengan hati yang takut akan Tuhan dan tertuju kepada Tuhan sambil berjalan bersama dengan Tuhan. Inilah yang artinya sepenuh hati. Sepenuh hati berarti bisa fokus kepada siapa penyelesai masalah dalam hidupnya. Siapa yang mampu mengatasi hal yang buruk di dalam hidupnya. Tidak fokus kepada perasaan-perasaan yang berkecamuk atau ketakutan yang menindih, atau ketakutan-ketakutan buruk yang membuat kondisi menjadi tambah buruk sehingga kita tidak berani berbuat apa-apa. Bukan demikian. Sepenuh hati itu justru menggiring seseorang untuk hidup dan bertindak hati-hati, pikir panjang, waspada. Karena inilah yang menjadi pesan Tuhan, bukan? Untuk kita bukan saja berdoa pada saat kondisi buruk terjadi, tapi juga berjaga-jaga. Kenapa? Karena pada saat kondisi buruk menimpa hidup kita, bisa jadi tambah buruk ketika kita justru bertindak gegabah atau pongah dan sembarangan tanpa berpikir panjang. Di situ justru kita malah menjadi jatuh di dalam dosa pada saat dimana kita sedang bergumul dengan berbagai macam masalah yang menindih dan menindas hidup kita. Karenanya rahasia untuk kita bisa tetap tenang menghadapi segala sesuatu, bisa sepenuh hati dan hati-hati dalam bertindak adalah hikmat yang dari Tuhan. Minta bijaksana yang dari Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, mintalah, aku pasti memberikannya dengan murah hati. Karena itu marilah terus tengadahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan di dalam kondisi yang makin memburuk atau yang masih buruk ini, supaya kita tidak menjadi tambah buruk tapi diperbaiki oleh Tuhan. Karena Tuhan juga sepenuh hati menolong kita dan Dia mau kita hidup hati-hati bersama dengan Dia. Tuhan mengasihi kita, hiduplah dengan hati yang dipenuhi oleh hikmat Tuhan dan berjalanlah dengan akal budi yang dikuasai oleh bijaksana dari Tuhan. Selamat berjuang, selamat maju ke depan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri. Amin.